Sebanyak 146 relawan hari ini menjalani uji klinis penyuntikan vaksin COVID-19 di Bandung, Jawa Barat. Salah satu relawan yang juga turut ikut menjalani uji klinis penyuntikan vaksin pada hari Jumat ini adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Dan melalui sambungan Zoom kita sudah bersama dengan Kang Emil. Selamat malam Kang Emil, kumaha damang? Alhamdulillah, saya lagi ngantuk nih, dampak dari ini ngantuk dampak vaksin apa gimana? Saya tidak pingsan selama wawancara ini ya. Oh jangan. Kang Emil kan harus strong selalu lah, harus sehat. Tadi hari ini menjalani pengalaman pertama ya sebagai relawan uji klinis penyuntikan vaksin COVID. Boleh diceritakan Kang Emil seperti apa? Iya, total proses selama 2 jam ya Mbak, dimulai dari jam 1 selesai jam 3:15, dimulai dari pengecekan tensi, terus darah saya diambil sebagai tahap awal bahwa struktur darah dan antibodinya kira-kira seperti apa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan paru-paru dan jantung saya, kemudian dilanjutkan dengan rapid test dulu. Saya tanya kenapa ada rapid test, ternyata rapid test ini bukan ngetes COVID, untuk mengetes apakah di tubuh saya sudah ada antibodi apa belum. Kalau dia reaktif dan ada antibodi, dia akan mengganggu proses perhitungan kalkulasi vaksin. Dan alhamdulillah saya dan muspida yang lain itu non reaktif, maka start awal memang semua tubuh kami tidak ada antibodi. Jadi itu kondisi yang ideal. Nah baru setelah itu sekitar 1 jam setelah proses ini dimulailah dilakukan penyuntikan 1 dosis kepada tubuh saya. Jadi disuntikan di lengan kiri saya dan selama 5 menit agak pegel-pegel, ada cenut-cenut, ada mati rasa sedikit. Setelah 5 menit kondisi kembali normal. Kemudian setengah jam sebelum selesai saya diperiksa suhu tubuh dan titik penyuntikan juga dicek apakah ada pendarahan atau tidak. Oke. Nah posisi sekarang lagi live ini jarang-jarang saya ngantuk di jam-jam seperti ini. Saya nggak tahu tapi setiap ada perasaan dalam fisik tubuh saya harus melaporkan kepada dokter juga. Oke, ini sudah dilaporkan. Apa mungkin bisa jadi efek samping? Kan sebenarnya kan efek sampingnya kan ada 2, ada lokal, ada sistemik, ada bengkak, kemungkinan bengkak, kemudian juga panas salah satunya walaupun tidak ditemukan ya di relawan-relawan yang sudah disuntikan sebelumnya, Kang Emil. Ya kalau bengkak panas nggak ada tadi. Sekarang posisinya hanya itu. Kami ini dikasih kartu Mbak, kertas ya. Jadi nanti 14 hari kan harus ke sana untuk kunjungan ketiga kira-kira begitu. Nah dalam 14 hari itu dimonitor pengecekan suhu tubuh dan reaksi. Jadi reaksi saya sekarang yang harus dilaporkan apapun itu yang diperkirakan datang dari pola-pola yang tidak biasa kira-kira begitu. Nah saya tidak biasa ngantuk di jam seperti ini jadi mungkin harus saya laporkan juga. Tapi secara umum tidak ada yang mengkhawatirkan. Hanya saya akan mengurangi kegiatan selama 6 bulan yang terlalu fisikal gitu ya, motorik yang berlebihan, untuk memastikan jangan ada sakit. Karena kalau nanti sakit, nanti peneliti bingung ini sakitnya karena vaksin apa sakitnya karena gaya hidup yang memang resiko. Nah itu yang dikurangi supaya betul-betul kondisinya baik. Sehingga nanti tes darah lagi setiap kunjungan di tangan kanan saya. Nah nanti dicek apakah ada kenaikan imunitas antibodi. Nah kalau sudah ada, berarti baik, berarti 90%, maka nanti kalau ada virus beneran ya tubuh saya sudah punya pasukan antibodi yang melawan khusus COVID-19. Oke, Kang Emil, kenapa berani mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 ini? Ya yang pertama merasa masyarakat masih khawatir Mbak dengan hal-hal baru seperti ini. Untuk mengurangi rasa khawatir ya pemimpin harus di depan ya untuk memastikan bahwa kita ikut dalam proses ini sehingga kalau berhasil saya menjadi saksi dan testimoni, kalau kurang berhasil juga saya merasakan dan memberikan testimoni sehingga public trust tinggi. Saya masih ingat sebelum saya daftar, yang daftar relawan itu sedikit Mbak. Oh, nah gitu. setelah kami daftar, saya bikin video yang menerangkan logikanya dan sekarang sudah lebih dari 2.000 orang, melebihi dari 1.620 yang dibutuhkan.
Nah, jadi tujuannya tadi Mbak, menaikkan public trust, kemudian menurunkan rasa khawatir masyarakat, dan tentunya mengurangi potensi hoaks, berita bohong, atau provokasi. Sekali kan sebelum proses vaksin ini saya lakukan. Nah, sekarang tensi sudah turun. Ya, ini juga bagian dari bela negara lah. Kalau kita bisa bela dalam perang COVID ini dalam bentuk pengambilan keputusan, dalam bentuk harta, ilmu, termasuk menjadi relawan. Oke, terkait dengan public trust juga, kalau nantinya ada efek samping, reaksi, atau mungkin dampak dari uji klinis ini, pertanggungjawabannya bagaimana, Kang Emil? Ya, saya sudah menandatangani di awal surat perjanjian. Kalau ada apa-apa, resiko-resikonya sudah dipahami, sudah diasuransikan juga, walaupun saya sudah punya asuransi sendiri. Kemudian lain-lain saya kira ya ini resiko yang saya harus ambil, Mbak, supaya ending dari pandemi ini jelas, ilmiah, dan kita fokus pada penyelesaian secara baik dan juga menguatkan batin, Mbak, agar melihat bahwa di Jawa Barat dan masyarakatnya itu selalu kompak bersama-sama, karena kunci kemenangan kan kebersamaan dan kekompakan. Insya Allah itu pesan yang ingin disampaikan. Oke, sebelum kita sampai ke ending pandemi yang mudah-mudahan vaksin ini bisa terrealisasi di awal 2021 mendatang, kita melihat yang sekarang dulu. Angka COVID di Jawa Barat masih mencatatkan kasus yang cukup tinggi, misalnya di Depok, kemudian Bogor, dan kita tahu beberapa waktu lalu ada klaster di sektor industri dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana pengawasannya, Kang Emil? Khususnya di sektor industri ini? Ya, pola itu beda-beda, Mbak. Misalkan contoh kita ada klaster di sekolah-sekolah kenegaraan ya. Nah, itu 100% sembuh, Mbak. Jadi memang ada pola yang akhirnya kita pelajari. Sekarang mereka diminta menyumbangkan plasmanya untuk korban atau terpapar COVID. Nah, sekarang kita menemukan pola baru yaitu klaster di industri. Maka hari Senin saya akan ke sana, Mbak, untuk mempelajari. Karena kalau lihat dari laporan keseharian dan saya monitor, cukup ketat di industri itu. Jadi kami sementara punya dugaan bahwa keterpaparannya itu sepulang dari tempat kerja, karena pola tinggal rumah para pekerja ini kadang-kadang padat sekali, ada yang ngekos, kemudian di kampung-kampung yang padat, yang kadang-kadang higienisnya mungkin terkendala. Nah, itu yang akan kita teliti. Kemudian kita akan melakukan tes masif ke tempat-tempat lain, karena per hari ini di industri itu ada 3 yang terduga sudah terpapar. 1 di pabrik LG, 2 pabrik Suzuki, 1 lagi malam ini sedang kita kompilasi hasilnya. Nah, itu kira-kira sambil kita menguatkan, kira-kira penguatan apa lagi. Nah, sektor industri itu harusnya yang paling disiplin dan terlihat disiplin, kok kebobolan juga, jadi gitu kita akan pelajari. Oke, terlihat disiplin artinya ada celah kalau tadi Kang Emil bilang bisa saja kemungkinan besarnya di daerah hunian mereka atau mungkin ketika mereka ada di transportasi umum. Artinya ini juga menjadi iya kan, penegakan protokol kesehatan di celah-celah ini semakin harus diperketat, Kang Emil. Betul. Jadi semasa COVID ini, Mbak, tiap temuan kajian itu selalu jadi dasar keputusan ya. Kita kan sudah memutuskan ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ini memang pilihan yang tidak mudah, dua-duanya nggak bisa menang, kira-kira begitu ya. Pengen epidemiologinya beres, ekonominya luar biasa, nggak bisa. Maka kan keputusan semuanya adalah mencari cara, porsi yang baik, dosis yang baik, bagaimana sambil menangani ekonomi jalan. Nah, ini selalu ada kayak begini, Mbak, naik turun, tarik ulur. Nah, makanya kami akan pelajari, nanti kami bisa sampaikan ke publik bagaimana penanganan khusus sektor industri yang polanya misalkan beda dengan di lingkungan sekolah kenegaraan ya, yang militer, kepolisian yang berbeda. Nah, ini akan terus menjadi pembekalan dan pembelajaran dalam pengetatan di sisi mana. Oke, termasuk mungkin dengan pengurangan pekerja di sektor industri, karena semakin banyak pekerja atau pegawai yang masuk juga potensi penyebarannya pun juga semakin banyak. Ya. Itu juga sudah dilakukan di berbagai tempat, Mbak. Contohnya di sektor pariwisata kan di Jawa Barat itu hotel hanya 50%, Mbak, yang boleh dijual. Saya kira begitu. Jadi ini sudah mengurangi populasi di tempat-tempat pariwisata. Nah, nanti di industri juga sama. Waktu saya inspeksi kan itu ada mesin jahit misalkan ya, mesin jahit 1 dipakai, 2-nya enggak, karena yang 2 sedang di rumah, yang 3-nya pakai dan seterusnya. Itu sudah dilakukan. Jadi kan tadi
jarak sudah dilakukan, pengurangan sudah dilakukan, kok masih bocor. Nah, kita akan teliti lagi, apalagi kira-kira peluang error yang terjadi dalam protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Kang Emil sudah berbagi pengalamannya kepada kita terkait dengan uji klinis penyuntikan vaksin COVID-19. Ternyata efeknya bukan demam, bukan bengkak, jadi agak-agak ngantuk ya. Tapi terima kasih sudah melek untuk CNN malam hari ini. Selamat malam Kang Emil.